Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Nah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Nah, hari ini kita belajar tentang Al-Quran Hadis kelas 6, hadis tentang amal soleh. Udah siap ya? Yuk kita belajar. Nah, sebelumnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kompetensi dasar yang harus tercapai, KD 1.7 menerima bahwa amal solih akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian KD 2.7 menjalankan sikap peduli kepada keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian yang KD 3.7 memahami arti dan isi kandungan hadis tentang amal solih, riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian KD 4.7.1 mendemonstrasikan isi kandungan hadis tentang amal solih riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dan yang terakhir KD 4.7.2 mengkomunikasikan isi kandungan hadis tentang amal solih riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, berikut adalah lafal hadis tentang amal solih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah darinya semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dia arti perkata hadis tentang amal solih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberi rahmat atasnya dan keselamatan, wasallama keselamatan. Qala, beliau bersabda, idza mata artinya apabila telah meninggal dunia. Al-insanu manusia. Inqata anhu, terputuslah darinya. Amaluhu, yaitu amalnya. Illa, kecuali min thalathin. Berapa? 3 perkara. Terus kemudian yang pertama, sodakotin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Awilmin, atau ilmu, yuntafa'u bih, yang dimanfaatkan, diamalkan dengannya. Awaladin sholih, yaitu anak yang soleh. Kemudian yad'u lah, yang mendoakan orang tuanya. Nah, itu tadi arti perkata hadis tentang amal soleh. Ini dia isi kandungan hadis tentang amal soleh. Kehidupan di dunia ini tidaklah kekal anak-anak ya. Hidup di dunia akan berakhir apabila datang kematian. Maka berakhirlah kesempatan beramal. Sebab amal itu akan menjadi bekal kita di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan di dunia agar kita menggunakannya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan hidup sebelum datangnya kematian. Dengan apa? Dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sebab amal itu akan menjadi bekal ketika kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa apabila manusia itu sudah mati, seluruh amalnya terputus pahalanya, kecuali 3 amalan yang solih. Yang pertama adalah sedekah jariah,
Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tiga perkara itu tadi apa aja? Yang pertama, sodakoh jariah. Nah, sodakoh berarti derma atau pemberian, sedangkan jariah artinya mengalir. Dengan demikian, sedekah jariah adalah memberikan harta untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada bedanya ya sedekah biasa sama sedekah jariah. Nah, syarat-syaratnya itu apa sih sedekah jariah? Nah, yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berupa barang atau benda yang mempunyai sifat awet atau tahan lama. Kemudian yang ketiga, barangnya atau benda tersebut mempunyai manfaat untuk kepentingan umum. Dan yang keempat, bentuk atau benda tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, contoh sedekah jariah misalnya mewakafkan tanah atau memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan rumah sakit, jalan, dan lain sebagainya. Jadi, orang yang menyumbangkan hartanya untuk membangun seperti itu akan terus-menerus menerima pahalanya selama bangunan itu dimanfaatkan untuk kebaikan walaupun ia telah meninggal dunia. Jadi walaupun sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir gitu ya. Yang nomor dua, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, apalagi orang yang telah kita ajari tersebut mau mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain juga. Nah, apa sih syarat-syarat ilmu yang bermanfaat? Yang pertama, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Jadi ilmu tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama, kemudian ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Mengajarkan ilmu juga merupakan kewajiban umat Islam. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu artinya tidak mau mengerjakan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Karena sesungguhnya menyembunyikan ilmu itu sangat pedih siksanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka kelak pada hari kiamat ia akan dibungkam mulutnya dengan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi anak soleh ini adalah anak yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam ibadah dan suka berbuat baik terhadap sesama. Jadi anak soleh ini termasuk anak yang berakhlak mulia. Karena itu, anak-anak yang mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dicatat oleh Allah sebagai amalan yang tiada putus amalnya. Kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah berbakti kepada keduanya, kemudian berkata yang sopan, membantu meringankan pekerjaan mereka. Namun, jika keduanya atau salah satunya telah meninggal dunia, maka seorang anak dapat berbakti kepada orang tuanya dengan cara apa? Dengan cara mendoakannya. Kita dapat mendoakan orang tua kita baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka telah meninggal agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Doa tersebut dipanjatkan kapan saja terutama setiap kali selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini adalah doa kepada orang tua. Semua anak-anak sudah hafal ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku masih kecil. Anak-anak solih yang Bu Guru sayangi, anak-anak solih adalah dambaan setiap orang tua. Oleh sebab itu, jadilah anak solih yang mendoakan orang tuanya. Ya, janganlah menjadi anak yang durhaka kepadanya. Agar menjadi anak yang solih, ada beberapa perilaku yang harus dimiliki. Di antaranya apa? Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua.
Perilaku yang dimiliki anak soleh yang ketiga adalah berbuat baik terhadap sesama. Kemudian selalu mendoakan orang tua. Kemudian yang terakhir adalah rajin belajar atau giat belajar baik ilmu agama maupun ilmu umum gitu ya. Jadilah anak solih dan solihah. Itu tadi pembelajaran kita hari ini yaitu Quran Hadis kelas 6 dengan materi hadis tentang amal solih. Oke anak-anak solih, jangan lupa subscribe, kemudian like, bunyikan loncengnya, biar kalau Bu Guru upload video pembelajaran kalian harus langsung tahu gitu ya. Nah, itu aja dari Bu Guru. Nah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.